Cerita misteri mak lampir asal-usulnya dari Gunung Merapi, Sumatera. Tetapi ada juga yang berpendapat mak lampir atau nenek lampir asal-usul dari Jawa. Lantaran ada Gunung Merapi juga di Jawa. Banyak versi cerita mak lampir berasal dari Jawa atau Sumatera. Tentu sebagian banyak orang mengenal tokoh mak lampir setelah ditayangkan film mak lampir dengan judul Misteri Gunung Merapi beberapa tahun yang lalu di stasiun televisi. Ada juga yang meragukan bahwa cerita misteri mak lampir adalah kisah nyata. Dan benarkah mak lampir itu ada? Mak lampir yang dalam film Misteri Gunung Merapi yang diperankan oleh Farida Pasha diceritakan sebagai tokoh yang begitu menakutkan. Tetapi dalam versi cerita sejarahnya, mak lampir terkandung pula kisah moralnya. Cerita rakyat sejarah mak lampir di Sumatera adalah cerita rakyat yang diceritakan orang-orang dari kaki Gunung Merapi atau berapi yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Agam Bukit Tinggi secara turun-temurun. Kisah sejarah mak lampir ini dapat begitu terkait dengan legenda 7 manusia harimau yang juga datang dari Sumatera Barat, beberapa di Provinsi Bengkulu serta Lampung. Sesungguhnya mak lampir adalah seorang putri dari kerajaan kuno Champa, kerajaan Champakata, diambil dari bahasa Vietnam Chiem Tan, dengan arti kerajaan yang pernah kuasai daerah yang saat ini termasuk juga Vietnam Tengah serta Selatan, diprediksikan pada era ke-7 sampai dengan 1832. Pada suatu kisah mak lampir yang kala itu masih wanita cantik jatuh cinta dengan pimpinan dari pasukan harimau. Pimpinan dari pasukan harimau itu yaitu Datuk Panglima Kumbang. Lantaran cintanya tidak direstui oleh kedua orang tuanya, lalu ia dibuang, serta mak lampir mengambil keputusan untuk melakukan pertapaan di Gunung Merapi, Sumatera. Dalam pertapaannya, ia berjumpa dengan seorang petapa yang sekalian jadi guru mak lampir. Hingga pada akhirnya, mak lampir mempunyai kemampuan yang sakti serta susah untuk ditandingi. Sesungguhnya Datuk Panglima Kumbang juga menyukai mak lampir. Walau demikian begitu disayangkan, mak lampir tidak tahu bakal hal semacam itu. Sepanjang mak lampir dibuang, ia selalu mencari Datuk Panglima Kumbang, namun tidak pernah berjumpa. Hingga pada akhirnya, mak lampir serta Datuk Panglima Kumbang dipertemukan dalam satu pertempuran yang selesai dengan tewasnya si Datuk Panglima Kumbang. Ketika mak lampir mengetahui cintanya Datuk Panglima Kumbang untuk dirinya, ia juga begitu menyesal. Dengan kesaktian yang dimilikinya, ia mengikat jiwa Datuk Panglima Kumbang ke bumi dengan konsekuensi badan serta muka cantiknya beralih jadi jelek, serta menyeramkan dan begitu menakutkan, seperti nenek-nenek yang disebut nenek lampir. Dengan harapan satu waktu sang Datuk Panglima Kumbang yang menduga bertemu dengan makhluk jahat serta jelek rupa, bisa mengerti kalau ia yaitu sang putri, serta terima kembali cintanya dengan tulus. Walau demikian, Tuhan berkehendak lain. Sesudah Datuk Panglima Kumbang hidup kembali, bukanlah cinta yang ditemui mak lampir. Malah Datuk Panglima Kumbang memiliki pendapat kalau mak lampir yaitu setan, serta penebar teror pada orang-orang tersebut. Awal peperangan gaib berlangsung pada hitam serta putih. Sedangkan dalam cerita kisah sejarah mak lampir versi lain juga dikatakan mak lampir adalah manusia yang mencari jalan agar bisa hidup abadi kekal, serta pada akhirnya bersekutu dengan jin serta setan untuk mewujudkan semuanya. Mak lampir hidup sampai beberapa ribu tahun hingga dijuluki mak lampir atau nenek lampir. Misteri kisah mistis asal-usul mak lampir di Pulau Jawa. Diceritakan mak lampir yang telah bersekutu dengan iblis dan menjadi manusia setengah iblis, berkelana dari Suwarna Dwipa sampai ke Pulau Jawa dengan keinginannya yaitu untuk menyempurnakan ilmu kesaktian yang telah dipelajarinya. Serta pada akhirnya konon juga membangun kerajaan iblisnya alam gaib di puncak Gunung Merapi di Pulau Jawa. Mak lampir manusia iblis yang tidak mati sampai hari kiamat kelak. Dan yang namanya iblis selalu bertujuan mengganggu manusia. Mak lampir begitu terkenal
hingga sekarang diceritakan secara turun-temurun oleh masyarakat Indonesia. Namun cerita rakyat legenda sejarah mak lampir kadang hanya dianggap mitos atau tokoh fiksi orang zaman dulu. Yang timbul pertanyaan, benarkah mak lampir atau nenek lampir ada? Karena begitu terkenalnya kisah cerita misteri mak lampir, sampai-sampai tokoh ini dijadikan film yang salah satunya berjudul Misteri Gunung Merapi. Akan tetapi belum dapat diyakinkan semuanya. Keakuratan sumber kisah misteri cerita rakyat itu.